Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semuanya sehat? Minggu ini di minggu ke-22 setelah Trinitatis bertemu dengan Kak Fani dan juga Anggom-gom. apa kabarnya Bang Uwo? Luar biasa. Kita sapa adik-adik ya, adik-adik harus jawab luar biasa. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kita tes ya Bang, sekali lagi. Coba Bang Uwo yang sapa. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah adik-adik, tema kita di minggu hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Dengan judulnya, yaitu mendengarkan nasihat dan juga pengajaran. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa dulu dipimpin oleh Bang Uwo. Silakan Bang Uwo. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh datang berkumpul di sini Bapa mengikuti ibadah online, acara kebaktian, ibadah sekolah minggu, HKBP Bethesda Resort Medan Sunggal. Biarlah Engkau yang bekerja di hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh beribadah, memuji dan muliakan nama-Mu. Kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan, dipuji, disembah. Inilah doa kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, Tuhan itu menciptakan hari-hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya adalah hari Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, hari ini harinya Tuhan. Kita boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan. Ayo adik yang di rumah silakan berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita boleh angkat lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Sama-sama kita ucapkan, ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari titah yang kelima. Titah yang kelima, sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, ya. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua.
Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Sampai di sini pembacaan hukum Taurat. Mari sama-sama kita ucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi ya adik-adik. Nah, lagu kedua ini tentang kalau kita digoda iblis, Bang Uwo, kita nggak boleh ngikut loh sama iblis, tapi kita harus melawan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat. Yuk adik-adik di rumah ikutin gerakan Kak Fani dan Bang Uwo ya. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita membaca epistel kita minggu ini. Diambil dari kitab Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Mari kita bersama-sama membacanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sampai di sini pembacaan epistel kita. Sama-sama kita ucapkan, berbahagialah orang yang mendengar. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi lagi ya adik-adik. Bang Uwo, minggu ini ada video loh dari anak sekolah minggu kita. Adik ini luar biasa sekali, dia mengirimkan surat untuk Tuhan Yesus. Yuk adik-adik yang di rumah kita saksikan bersama ya. Halo teman-teman, nama saya Frederick, saya dari Forum 3. Saya akan membacakan surat untuk Tuhan Yesus.
I love Jesus because He gave me great joy. Every morning, I feel peace in my family. I am surrounded by people who are patient and generous. From Jesus, I learn to do good and be faithful. From my mom, I learned to be a gentle person. From my dad, I learned to control myself. Thank you, Jesus. You have given me a wonderful family. Dear Jesus, I love you because I have joy, because give me peace, when give me patience, when you are kid, because you give me good things like help me to be faithful even when it's hard to. Help me to be gentle when I talk to. Forgive me when I don't have self-control. With grace Panjitan, with all my heart. Nah, adik-adik, ada 2 pengumuman penting buat kalian di minggu ini. Yang pertama, dengarkan ya Kak Fani katakan, kepada orang tua adik-adik kami yang nama anak-anaknya di bawah ini mohon datang ke gereja untuk mengambil sertifikat dan bingkisan pelepasan anak sekolah minggu pada hari Rabu tanggal 11 November pukul 17.30 sampai 19. Namanya adalah yang pertama Juan Carlos Butar-Butar, Axel David Simatupang, Sarah Louis Angelica Gurning, Gustika Kesia Sinaga, Jeremy Alexander Manihurup, Praisa Joveni Juli Huta Barat, Yohana Megumi Estetika Siahaan, Agnes Lolita Situmorang, Gideon Benediktus Panjaitan, Rivaldo Siahaan, Richard Lubis, dan Karen Angelica Penansia Siahaan. Ditunggu ya kedatangannya di hari Rabu jam 17.30 sampai 19. Nah, untuk pengumuman yang kedua, Bang Wo, ini udah bulan berapa ya? Bulan November. Berarti sudah mau dekat? Natal. Yeay, sudah mau dekat Natal loh adik-adik. Nah, kita juga akan tetap bernatal, tapi dalam bentuk ibadah via YouTube. Nah, adik-adik di rumah, adik-adik bisa mengirimkan nama adik-adik untuk mendaftar sampai kita tunggu tanggal 18 November. Jadi adik-adik dikumpulkan namanya ke Kak Siska ya, supaya adik-adik bisa mengikuti ibadah Natal. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan dengan bernyanyi adik-adik. Tuhan menciptakan kita ada yang besar, yang kecil, yang pendek, yang tinggi, yang putih, dan yang hitam. Tapi yang pasti Tuhan itu mencintai kita dan Tuhan itu mau berkarya. Kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat kita big or small. Tuhan membuat kita berharga.
Adik-adik di rumah, kali ini kita saksikan ya, ada beberapa video yang dikumpulkan teman-teman kita yang di rumah. Yuk kita saksikan bersama. Halo teman-teman, nama saya Ezra. Saya akan membacakan hafalan dari Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Halo, nama saya Diandra Patricia Clarissa Buru Syahaan. Saya dari Horong 2. Saya akan membawakan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Bahasa Bataknya, martua mahalak akan na daulat ma pangalaho akan namar pangalahohon praktiknya Jehovah. Terima kasih, bye-bye. Anas Aritonang dari Horong 3. Saya akan membawakan ayat hafalan dari Mazmur 113 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercela, yang menurut Taurat Tuhan. Terima kasih. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albert Syaan dari Horong 2. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terima kasih. Dadah. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Albert Syaan dari Horong 2. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, judulnya adalah Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Serta Yesus namanya. Terima kasih. Dadah. Marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Sebelum khotbah dimulai, kita nyanyikan Yesus Menginginkan Daku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan beserta dengan renungannya pada kebaktian sekolah minggu hari ini, kita berdoa sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah atau renungan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Amsal, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 20. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Bagi adik-adik sekolah minggu, horong pertama atau bahkan horong TK bisa meminta bantuan dari orang tuanya untuk membuka Alkitab kita. Amsal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 20, Amang akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hatinya. Beginilah bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu.
Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikianlah firman Tuhan kepada kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, tentu pada saat ini kita atau adik-adik sekolah minggu diajarkan atau belajar dari khotbah kita pada pagi hari ini tentang hikmat dan juga didikan. Jalan hikmat atau hikmat dan juga didikan. Kalau hikmat tentu kita semua sudah tahu, itu meliputi kepintaran, kecerdasan, kebijaksanaan, kepandaian, dan sebagainya. Lalu kalau didikan, nah ini yang harus adik-adik perhatikan. Didikan ini tidak sama dengan pendidikan, tetapi didikan yang dimaksud di dalam Alkitab adalah nasihat. Nasihat ini tentu berasal dari firman Tuhan, dan juga nasihat ini berasal dari orang tua. Karena memang pada zaman dulu bangsa Israel kalau bicara soal nasihat tentu biasanya itu berasal dari kalangan orang tua atau tua-tua. Katakanlah yang dituakan pada bangsa Israel saat itu. Jalan hikmat dan didikan di dalam renungan kita, di dalam khotbah ini adalah sebuah panduan. Panduan bagi setiap orang Israel. Ketika mereka beraktivitas, ketika mereka menjalani rutinitas mereka, maka tentu jalan hikmat dan didikan ini menjadi penting bagi mereka untuk tetap bisa dipegang, untuk bisa dipelihara, dan terlebih khusus untuk dapat dilakukan oleh setiap orang Israel pada zaman itu. Jadi jalan hikmat dan didikan atau nasihat tersebut menjadi hal yang paling terpenting. Karena tentu ketika mereka tetap berada di dalam jalan hikmat, ketika mereka tetap berada di dalam didikan, maka hidup mereka bisa dijalani dengan penuh kebahagiaan. Itulah sebabnya kalau adik-adik perhatikan tadi, tujuan dari jalan hikmat ataupun didikan adalah bagaimana tahun hidup dari setiap orang Israel menjadi banyak. Itu yang dikatakan di dalam teks khotbah kita pada hari ini. Dikatakan di ayat 10b, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Artinya hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun dia mengalami kesulitan, kesusahan, ataupun katakanlah masalah, tetapi dia akan menjalaninya dengan baik. Lalu yang berikutnya, maksud dengan berada di dalam jalan hikmat dan didikan
adalah mereka tidak akan pernah terhambat. Mereka tidak akan pernah tersandung. Mereka tidak akan pernah terhambat bila sedang berjalan. Mereka tidak pernah tersandung apabila sedang berlari. Ini dua hal yang seringkali menjadi pendukung bagi setiap manusia untuk beraktivitas ataupun menjalani hidupnya. Kalau tidak berjalan artinya bergerak. Itu yang mau dikatakan dalam Amsal ini. Mereka selalu bergerak, baik itu pergerakannya lambat atau bahkan bergerak dengan cepat. Baik itu aktivitasnya membutuhkan energi maupun aktivitasnya itu katakanlah sangat membutuhkan energi yang lebih lagi. Berjalan dan berlari. Ketika orang Israel berjalan, ketika orang Israel beraktivitas atau bergerak, atau bahkan ketika orang Israel berlari dengan kencang, atau bahkan bergerak dengan cepat, atau bahkan beraktivitas dengan begitu tingginya, maka tentu ketika hikmat, ketika didikan ada di dalam mereka, maka mereka tidak akan terhambat atau bahkan tidak akan tersandung. Artinya apa? Jalannya akan baik. Jalannya akan lurus. Itu yang selanjutnya dikatakan tujuan dari ketika orang Israel mau berada di jalan hikmat dan menerima didikan. Jadi jalan hikmat dan didikan, dengan kata lain yang mau dikatakan oleh Amsal ini, mereka akan membimbing setiap orang Israel di dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak lagi kebingungan, mereka tidak lagi bersedih, mereka tidak lagi takut ataupun khawatir kalau sudah memiliki atau tetap berada di dalam jalan hikmat dan didikan. Maka mereka akan menjalaninya dengan baik. Lalu berikutnya tentu Amsal ini juga selain mengingatkan pentingnya untuk tetap berada di jalan hikmat dan didikan, Raja Salomo ingin mewaspadai apa yang dinamakan dengan fasik, kefasikan, dan juga orang-orang fasik. Tentu Raja Salomo mau mengatakan, menyampaikan kepada setiap bangsa Israel atau setiap orang Israel bahwa mereka harus bisa mewaspadai. Di dalam setiap kehidupan mereka pasti akan ada muncul godaan untuk menjadi atau melakukan kefasikan, atau bahkan untuk menjadi orang fasik. Dan juga ada orang-orang fasik yang di sekitarnya. Karena itu, supaya mereka bisa tetap berada di jalan yang lurus, supaya mereka tidak terhambat dan tidak tersandung, supaya tahun hidup mereka menjadi banyak, maka mereka harus mewaspadai yang namanya kefasikan dan orang fasik. Sebab dikatakan bahwa kefasikan atau bahkan orang fasik itu memiliki perilaku ataupun tingkah laku yang memang suka atau gemar dalam melakukan hal-hal yang sifatnya jahat. Jadi itulah yang dikatakan di dalam teks khotbah kita, bahwa orang fasik sangat gemar atau senang untuk melakukan yang jahat. Dia tidak akan pernah berhenti. Itu yang mau dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, khususnya kalau kita adik-adik perhatikan di ayat 16. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Jadi itu membuat mereka senang untuk melakukan yang jahat. Itulah yang harus diwaspadai dan juga dilarang oleh firman Tuhan melalui Raja Salomo kepada bangsa Israel ataupun orang-orang Israel.
Karena itulah adik-adik yang terkasih, dalam firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana sebenarnya kehidupan ataupun yang dialami oleh orang benar dan orang fasik. Orang benar itu tentu mereka yang hidup di dalam jalan hikmat dan juga didikan, dan orang fasik yang hidup di dalam kejahatan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu pada saat ini firman Tuhan mau memberikan pelajaran kepada adik-adik sekolah minggu, bahwa ternyata anak-anak sekolah minggu pada saat ini mau diajarkan tentang dua pilihan atau dua jenis ataupun spesifikasi ataupun identifikasi tentang manusia. Ternyata ada manusia yang benar atau orang yang benar atau orang benar, dan yang kedua adalah manusia fasik, orang yang fasik atau orang fasik itu sendiri. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu, tentu menjadi orang benar yang dibutuhkan adalah ataupun kriterianya ataupun syaratnya, yang pertama adalah dia pasti mau mendengar, memelihara atau melakukan yang namanya hikmat dan didikan. Jadi begitu pentingnya didikan ataupun hikmat bagi anak-anak sekolah minggu. Tidak perlu hikmat itu dicari di buku atau berbicara dengan orang lain, cukup dengan mendengar apa yang disampaikan, perkataan ataupun nasihat dari orang tua kita atau bahkan orang tua. Jadi nasihat mereka, adik-adik sekolah minggu bisa mendengarkan dengan baik, bisa memeliharanya dan juga melakukannya, maka adik-adik sekolah minggu tentu sudah berada ataupun menjadi orang benar atau manusia benar. Dan ketika adik-adik sekolah minggu mau mendengar nasihat dari orang tua atau orang yang dituakan atau manusia yang dituakan, tentu adik-adik sekolah minggu akan menerima cahaya fajar. Sekalipun adik-adik sekolah minggu sudah mendengar ataupun memelihara didikan, maka ia akan menerima cahaya fajar, yakni berupa kesuksesan. Ketika mau mendengar apa yang dikatakan ataupun disampaikan orang tua, belajar, jamnya belajar, lalu orang tua mengingatkan untuk bisa adik-adik sekolah minggu belajar untuk menghormati orang yang dituakan, belajar menyapa dengan baik orang-orang di sekitarnya, lalu santun, maka tentu adik-adik akan menjadi anak-anak Tuhan. Lalu hal yang kedua yang perlu diwaspadai oleh adik-adik sekolah minggu adalah jangan sampai adik-adik sekolah minggu mau berada ataupun di jalan kefasikan. Artinya apa? Tentu jalan orang fasik ataupun kefasikan dia akan senang untuk melakukan ataupun berbuat jahat. Hari ini dia berbuat jahat, lalu besok ataupun 5 menit kemudian dia berbuat jahat lagi, lalu besoknya dia berbuat jahat lagi. Maka tentu adik-adik sedang senang untuk melakukan yang jahat. Dan itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ternyata di ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Jangan sampai adik-adik sekolah minggu kalaupun pernah melakukan kejahatan, cepat untuk meminta maaf. Atau sebelum meminta maaf, cepat untuk mengakui kesalahannya. Supaya tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu. Jadi jangan sampai kesalahan itu membuat adik-adik sekolah minggu senang untuk melakukannya. Kalau sudah salah atau pernah salah, cepat untuk mengakui kesalahannya, lalu tidak
melakukannya kembali. Inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu pada saat ini, bahwa Tuhan menginginkan ataupun menghendaki adik-adik sekolah minggu yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu melalui live streaming ini untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang gemar berbuat baik, yang gemar untuk mendengar didikan, terutama didikan dari orang tua kita. Jadi adik-adik sekolah minggu yang mau mendengar didikan orang tua, maka ia adalah orang yang benar, orang yang diberkati Tuhan, yang nantinya akan menerima cahaya fajar. Jangan pernah menjadi orang fasik, jangan pernah merindukan menjadi orang yang gemar untuk melakukan kejahatan, tetapi jadilah atau rindukanlah menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar, yang senantiasa mau mendengar, memelihara, dan melakukan didikan dan hikmat dari Tuhan dan juga dari orang tua kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari Minggu ini. Engkau kembali memberikan pengajaran melalui Amsal pada saat ini untuk membedakan orang benar dan orang fasik. Kuatkan dan mampukan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap merindukan dan menjadi anak-anak sekolah minggu yang benar, yang senantiasa mendengar, memelihara, dan melakukan hikmat dan didikan, terlebih khusus didikan dari orang tua anak-anak sekolah minggu. Begitu juga ya Bapak, Engkau tetap bisa ataupun dapat memampukan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tidak terjerumus di dalam perilaku atau tingkah laku yang jahat, yang justru akan membuat mereka semakin jauh daripadamu. Tetapi biarlah mereka boleh belajar dari kesalahan yang dilakukannya untuk dapat memperbaiki atau memperbaruinya di masa yang akan datang, sehingga mereka boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa akan menerima cahaya fajar daripadamu. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu-Mu yang sampai saat ini masih harus mengikuti pelajaran di sekolahnya, baik melalui online ataupun melalui daring. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap ilmu yang boleh dipelajarinya. Begitu juga dengan setiap nasihat yang boleh ia terima dari kedua orang tua mereka. Biarlah anak-anak sekolah minggu-Mu tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepadamu, yang menghormati orang tua mereka dan mendengarkan didikannya. Kami serahkan juga kehidupan bagi setiap pelayan sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini, dari seksi sekolah minggu hingga guru sekolah minggu. Engkaulah yang senantiasa memberkati setiap aktivitas ataupun rutinitasnya. Begitu juga dengan keluarganya. Lindungilah dan dijauhkanlah dari segala mara bahaya, terlebih khusus lindungi kesehatannya di dalam menjalani aktivitasnya di masa pandemi pada saat ini. Inilah doa kami dan permohonan kami. Kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bang Uwo, minggu ini adik-adik kita kasih tugas yuk. Yuk. Nah, tugasnya itu menghafal ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di kotak ini. Wow. Bang Uwo, boleh bantu carikan? Bang Uwo ambil ya. Oke. Uwo ambil ya. Kira-kira susah nggak ya? Kayaknya enggak ya Bang Uwo. Pasti gampang dihafal. Sepertinya
Gampang, cuman satu ayat ini Kak Pani. Oke Bang Uok, boleh dibacakan ayatnya dari mana? Kita kasih tunjuk sama adik-adik ya. Ayat hafalan kita minggu ini dari Amsal 19 ayat 20. Ayo adik-adik di rumah coba dibuka Alkitabnya, dicari dari Amsal 19 ayat 20. Nah adik-adik ditunggu ya videonya, supaya videonya bisa ditampilkan minggu depan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik rumah siapkan persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, Tuhan tidak melihat besar kecilnya yang kita beri, tapi keikhlasan hati kita. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kawanku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera.
selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekolah minggu. Shalom.